nama saya Siska Aprilia Pangesti. Saya dari kelas R6F, jurusan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu memori, ciri-ciri memori atau jenis-jenisnya, dan juga cara kerja memori. Memori merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Setiap program dan data yang diproses oleh prosesor akan disimpan ke dalam memori dan sifatnya hanya sementara. Karena data yang disimpan di dalamnya akan tersimpan ke dalam komputer yang komputernya masih dalam keadaan hidup atau yang masih dialiri daya listrik. Komputer itu dimatikan atau direset, maka data yang ada di dalam memori fisik itu akan hilang karena ia bersifat sementara. Oleh karena itu, sebelum mematikan komputer, kita harus memindahkan datanya terlebih dahulu ke dalam penyimpanan yang bersifatnya permanen seperti hard disk, floppy disk, atau yang lainnya agar dapat kita buka lagi di lain kesempatan atau di lain hari. Memori fisik ini umumnya dapat diimplementasikan ke dalam bentuk RAM yang sifatnya dinamis. Mengapa random access? Adalah karena akses lokasi-lokasi di dalamnya dapat dilakukan secara acak atau random, bukan secara berurutan. Meskipun demikian, kata random access dalam RAM ini sering menjadi salah kaprah. Contohnya, memori hanya dapat dibaca ROM, juga dapat diakses secara random. Tetapi ia dibedakan dengan RAM karena ROM dapat menyimpan data tanpa kebutuhan daya dan tidak dapat ditulisi sewaktu-waktu. Berikutnya yaitu fungsi memori. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data yang dibutuhkan oleh prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Karena itulah, fungsi kapasitas merupakan hal terpenting dalam memori, di mana semakin besar kapasitas, maka semakin banyak data yang dapat disimpan dan disuplai, yang akhirnya dapat membuat prosesor bekerja lebih cepat lagi. Berikutnya yaitu jenis-jenis memori. Yang pertama ada RDM. RDM merupakan jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapatkan daya listrik dan pada awalnya isinya hanya dapat dibaca. Dan yang kedua ada RAM. RAM merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Dan yang ketiga ada DRAM atau Dynamic RAM, merupakan jenis memori yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Yaitu cara kerja memori. Memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Informasi ini di dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Data di dalam memori dapat menjadi suatu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. Setelah itu, informasi yang masih berbentuk angka biner akan diencoded atau diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkannya menjadi urutan angka. Instruksi pembacaan informasi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan suara, gambar, video, dan lainnya. Informasi yang disimpan dalam satu sel itulah yang disebut sebagai bit. Setiap alamat dari lokasi memori dituliskan dalam bilangan heksadesimal atau basis 16. Kemudian CPU akan melacak lokasi tersebut lalu membaca dan menulis data. Adapun transistor dan kapasitor dalam chip memori ini dibentuk dalam baris dan juga kolom. Memori internal komputer yang paling umum adalah RAM karena mampu menyimpan data sementara secara optimal. Dikarenakan dapat mengambil dan menyimpan data yang lebih cepat, memori internal harus membutuhkan aliran listrik, yang artinya komputer harus dalam keadaan menyala. Saat komputer menyala, beban BIOS dari ROM dan controller memori mengecek semua alamat memori guna memastikan tidak adanya error pada proses ini. BIOS akan menyediakan informasi dasar tentang perangkat dan penyimpanan, susunan boot, dan
juga komponen lainnya. Kemudian sistem informasi akan dimuat dari hard drive ke sistem RAM sehingga memungkinkan CPU untuk mempunyai akses langsung ke sistem operasi. Jadi, setiap aplikasi yang dijalankan pada komputer akan dimuat ke dalam RAM. Oke, sekian penjelasan dari saya dan materi berikutnya akan dijelaskan sama teman saya. Ganti atau perangkat input-output merupakan sistem mikroprosesor yang berfungsi untuk menghubungkan antara perangkat luar dengan komputer. Input itu adalah masukan, jadi perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat dan diraba, tidak seperti perangkat lunak yang sifatnya tidak dapat diraba. Nah, perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi. Contohnya apa aja sih? Contohnya itu seperti keyboard, mouse, webcam, dan lain-lain. Lalu output itu apa? Output itu kan berarti keluaran. Jadi perangkat output atau output device adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran dari hasil pengolahan data. Nah, data ini diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Alat yang mampu menghasilkan produk dari olahan data inilah yang disebut sebagai perangkat output. Nah, produknya itu apa aja sih? Produknya itu ya seperti foto, gambar, teks, video, seperti itu. Nah, contoh dari perangkat output ini ada monitor, speaker, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Reza Filmansyah. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu media penyimpanan. Media penyimpanan adalah suatu perangkat atau alat yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk dokumen, aplikasi, audio, video, dan lain-lain. Media penyimpanan itu berfungsi sebagai penyimpanan data yang bisa kita gunakan dan dibaca dengan PC atau laptop. Media penyimpanan komputer mempunyai terdapat beberapa macam media. Dalam dunia komputer, media penyimpanan hanya mempunyai 3 kategori. Yang pertama, media penyimpanan magnetik atau magnetic storage media. Media penyimpanan magnetic disk merupakan piranti penyimpanan paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern saat ini. Pada saat digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah retro-write head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Kelebihannya, kapasitas penyimpanan data yang disediakan lebih besar dari media lainnya dan kecepatan akses data yang tinggi. Kekurangannya dari segi harga lebih mahal daripada jenis media penyimpanan yang lain. Contohnya floppy disk, hard disk, flash disk. Yang kedua yaitu media penyimpanan optical disk. Optical disk adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser berbentuk piringan bulat sangat tipis. Kelebihannya berat yang ringan dibandingkan magnetic disk. Kekurangannya jika bagian yang di bawah digunakan untuk membaca oleh komputer tergores, maka akan beresiko tidak bisa terbaca dan kehilangan data. Contohnya CD, CD-ROM atau DVD. Yang ketiga, media penyimpanan awan atau cloud storage. Cloud storage atau komputer awan adalah suatu media penyimpanan data yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja oleh para penggunanya melalui perantara jaringan yang terintegrasi dan tersinkronisasi melalui internet. Dan tentu saja file berada di komputer di mana Anda membuat akun cloud storage. Contohnya OneDrive, Google Drive, dan Dropbox. Itu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fensyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompresi. Kompresi data adalah sebuah teknik pada ilmu komputer untuk mengecilkan ukuran data. Banyak orang juga menyebut hal ini dengan memampatkan data. Jadi, data yang ada dimampatkan menjadi lebih kecil dari ukuran sebenarnya
dengan tujuan menghemat ruang penyimpanan. Apabila kompresi data dilakukan, otomatis Anda hanya membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih kecil. Selain dinilai lebih efisien, kompresi data juga mempercepat waktu pertukaran data. Terima kasih. Saya Eka Yuliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kompresi data, yaitu ada lossless data compression. Lossless data compression adalah teknik kompresi data di mana data kompresi dapat dikompres kembali. Selain itu, hasil kompresi data yang dihasilkan sama persis seperti data asli sebelum dilakukan kompresi. Contoh dari lossless data compression adalah zip, rar, dan 7zip. Lalu selanjutnya ada lossy data compression. Lossy data compression adalah teknik penempatan data yang hasilnya tidak sama dengan data aslinya, namun tidak menjadikannya masalah. Penggunaan teknik lossy data compression ini dinilai lebih efisien dibandingkan dengan lossless data compression. Alasannya yaitu teknik lossy data compression hanya membuang bagian-bagian data yang kurang penting. Oleh sebab itu, data yang dihasilkan masih bisa digunakan, meskipun beberapa bagian dari data aslinya ada yang dihilangkan. Teknik lossy data compression ini contohnya adalah MP3, streaming media, JPEG, MPEG, dan WMA. Jalur input-output. Alat input adalah alat yang digunakan untuk menerima input atau masukan dari luar komputer. Alat input dapat juga disebut sebagai energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Dalam sistem komputer, input dapat berupa satu signal input, data yang dimasukkan dalam sistem komputer. Yang kedua, maintenance input, yaitu program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Alat input ada dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, alat input langsung. Alat input langsung adalah alat input yang dimasukkan dan langsung diproses oleh CPU, tanpa melewati media lainnya. Alat input ini memungkinkan ada interaksi langsung pemakai dengan sistem komputer, contohnya keyboard, pointing device, scanner, sensor, dan voice recognize. Yang kedua, alat input tidak langsung. Memasukkan input secara tidak langsung berarti data yang dimasukkan tidak langsung diproses oleh CPU, tetapi direkam terlebih dahulu ke suatu media, machine readable form yang berbentuk simpanan luar, yaitu key-to-card, key-to-tape, dan key-to-disk. Jalur output adalah jalur yang menghasilkan atau mengeluarkan data-data yang berbentuk informasi. Output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan ke dalam 4 macam bentuk, yaitu pertama tulisan terdiri dari huruf, kata, angka, karakter khusus, atau simbol-simbol lain. Yang kedua, image di dalam suatu grafik atau gambar. Yang ketiga, suara dalam bentuk musik atau omongan. Yang keempat, bentuk yang dapat dibaca oleh mesin dalam bentuk simbol yang hanya dapat dibaca dan dimengerti oleh komputer sendiri. 3 golongan pertama adalah input output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan yang keempat biasanya digunakan sebagai input atau proses selanjutnya atau sebagai input untuk komputer yang lain. Untuk mendapatkan bentuk-bentuk output tersebut, maka dibutuhkan alat untuk menampilkan, yaitu alat output device atau output unit. Alat output dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah hard copy device. Hard copy device itu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media hard seperti misalnya kertas atau film. Sifat permanen dan lebih portable, dapat dilepas dari alat input dan dapat dibawa kemana-mana. Alat umum yang digunakan untuk printer atau plotter dan mikrofilm. Yang kedua, drive device. Drive device atau drive yaitu alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini berfungsi ganda sebagai alat output dan juga sebagai alat input yang digunakan media magnetic disk misalnya adalah disk drive, dan menggunakan media magnetic tape adalah tape drive.